Dia mengatakannya di pengadilan dan kami semua terkejut karena kami tidak bisa mempercayainya. Dia adalah mantan bintang The Bachelor yang mengatakan bahwa dia menjadi target seorang wanita yang memalsukan kehamilan. Aku tidak melakukan apapun untuk hamil dari si lajang sialan itu. Aku berbicara dengan Clayton Echard untuk mendengar sisi ceritanya yang gila ini. Aku Anjanette Levy dan ini adalah Law and Crime. Ketika Clayton Echard memulai di musim ke-26 The Bachelor, dia tahu itu akan memberinya ketenaran dan perhatian. Dia mendapatkan beberapa penggemar, tapi dia juga mendapat perhatian yang tidak diinginkan siapapun ketika seorang wanita menghubunginya secara online setelah penampilannya di acara itu dan mengatakan dia ingin bekerja sama dengannya. Pada saat itu, Clayton bekerja sebagai agen properti. Wanita yang menghubunginya bernama Laura Owens. Clayton bilang dia dan Laura hanya bertemu hanya sekali, lalu semuanya mengalir begitu saja. Kamu tahu maksudnya? Tapi Clayton bersikeras bahwa dia dan Laura Owens tidak melakukan interaksi yang bisa menyebabkan kehamilan. Clayton bilang setelah dia menolak keinginan Laura untuk berpacaran dengannya, Laura mengaku bahwa dia hamil anaknya. Dia tidak hamil, meskipun dia masih mengklaimnya bahkan sampai tahun lalu. Silahkan lihat. Aku tahu, ini benar-benar tidak pantas. Aku memanggilmu karena aku bilang aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Aku benar-benar masih tidak tahu apa yang mereka pakai di perut mereka untuk dipakaikan ke aku. Maaf, ini benar-benar... Dan kamu bilang, atau 68 akan ada laporan ke kabupaten. Kalian sadar itu kan? Ini sebelum jam 7 pagi. Aku tahu. Dan mereka membawa senjata mereka. Maksudku, aku benar-benar belum pernah melihat senjata seumur hidupku. Apapun itu. Kau tahu, ini bahkan belum jam 7. Aku belum melakukan apa-apa selain hamil oleh si lajang itu. Oke, bukan berarti aku akan membunuh seseorang. Tadi itu adalah Laura Owens saat polisi Scottsdale sedang melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah tempat dia tinggal bersama orang tuanya pada awal tahun 2025. Pernyataan itu muncul beberapa bulan setelah seorang hakim memutuskan dalam sidang perdata bahwa Laura Owens tidak pernah hamil anak Clayton Echard. Hakim tersebut merujuk Laura Owens ke Jaksa Wilayah Maricopa untuk diselidiki karena hakim percaya bahwa Owens telah melakukan penipuan dan sumpah palsu dengan berbohong di bawah sumpah. Dan hakim percaya bahwa Owens telah mengutak-atik barang bukti. Pada tahun 2025, Dewan Juri mendakwa Laura Owens dengan 7 tuduhan terkait dugaan bahwa dia melakukan penipuan ketika dia berbohong tentang kehamilannya dengan bayi Clayton dan kemudian berbohong tentang hal itu di bawah sumpah. Laura Owens didakwa oleh Dewan Juri untuk kedua kalinya pada November 2025 atas tuduhan bahwa dia melakukan hal yang sama dengan pria kedua. Laura Owens telah mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Apakah Anda ingin saya melakukan sidang pembacaan dakwaan tidak bersalah hari ini atas namanya? Bagus. Baiklah, apakah Anda melepaskan pembacaan dakwaan dan hak-haknya? Ya, kami akan melepaskan pembacaan resmi dakwaan dan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua dakwaan. Baiklah. Kami akan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas namanya. Sidang Owens atas tuduhan yang melibatkan Clayton Echard dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2026, tetapi itu tidak terjadi. Dia sudah berganti pengacara baru untuk kedua kalinya tahun ini. Dan 7 dakwaan baru ditambahkan akhir tahun lalu yang melibatkan korban kedua, Greg Gillespie. Tuan Swarsky, karena Anda sudah di sini, apakah Anda sudah menerima pengungkapan dokumen? Ya, dalam minggu terakhir, saya telah menerima sekitar 6.000 halaman dokumen pengungkapan dan 16 rekaman kamera tubuh, semuanya dalam minggu terakhir ini, dari negara bagian. Baiklah, jadi negara bagian sudah responsif terhadap kebutuhan Anda di bidang itu. Sangat responsif. Ada juga kisah yang sedang berlangsung yang melibatkan orang tua Laura Owens dan upaya mereka untuk mengajukan kebangkrutan. Petisi yang diajukan oleh orang tua Owens pada tahun 2025 telah ditolak awal tahun ini. Ayah Laura Owens, Ron, sedang berjuang melawan penyakit Parkinson. Dia adalah pembawa acara radio talk legendaris yang telah bekerja di San Francisco selama puluhan tahun. Laura juga telah mengajukan kebangkrutan dan kasusnya menarik banyak perhatian karena dia masih aktif dalam kegiatan berkudanya, namun mengaku tidak bisa membayar putusan yang harus dia bayarkan kepada Clayton Echard. Baiklah, jadi mari kita dengarkan cerita ini langsung dari sumber utamanya. Saya ingin menghadirkan Clayton Echard.
Dia adalah salah satu korban dalam kasus ini. Dan Clayton, pertama-tama, bagaimana kabarmu? Terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Saya ingin tahu bagaimana keadaanmu, apalagi dengan persidangan yang sekarang diundur hingga Juli 2026. Kau tahu, sejujurnya, aku benar-benar baik-baik saja. Ini sudah menjadi pengalaman panjang selama beberapa tahun. Tapi sungguh, semuanya menjadi sangat baik menurutku. Begitu kami menang di pengadilan tahun lalu dan dia dilimpahkan ke jaksa daerah untuk dituntut. Bagi saya, itu benar-benar akhir dari keterlibatan saya. Saya merasa mulai saat itu, dia harus berhadapan dengan jaksa daerah setiap hari. Dan itu bukan pertarungan yang menyenangkan. Jadi sekarang, kemenangan demi kemenangan terus bertambah. Saya sedikit kecewa karena kita harus menunda dari Januari ke Juli sekarang. Sepertinya itu yang terjadi. Tapi itu karena mereka menambahkan 2 kali lipat dakwaan. Jadi menurut saya, itu pertanda baik bahwa semuanya berjalan bersama sekarang dan keadilan akan ditegakkan. Akan ada pertanggungjawaban yang lebih besar. Saya tidak bisa membayangkan situasi di mana dia tidak menghadapi hukuman penjara. Dan kamu benar, jelas. Sekarang ada 2 kali lipat dakwaan. Ada 2 korban, bukan hanya kamu saja. Sekarang ada dakwaan yang melibatkan Greg Gillespie, pria kedua di Maricopa County yang dia tuduh dengan mengatakan, "Hey, aku sedang mengandung anakmu," yang menurutku benar-benar mengejutkan. Bisa ceritakan kembali ke tahun 2023 dan bagaimana kamu bertemu dengan Laura Owens? Ya, dia menghubungi saya lewat LinkedIn. Dia mengatakan bahwa dia sedang mencoba menghubungi kantor agen properti saya. Dan saat itu saya baru saja mendapatkan lisensi saya. Lalu dia berkata, "Hey, saya tidak bisa menghubungi siapapun dari kantor Anda, tapi saya benar-benar ingin bekerja sama dengan kalian semua. Saya pikir kalian luar biasa dalam apa yang kalian lakukan." Kamu tahu, seharusnya itu sudah menjadi tanda bahaya sejak awal karena perusahaan tempat saya bekerja, broker tempat saya berada memang bagus, tapi bukan yang terkenal di dunia atau dikenal di kota sebagai broker yang harus didatangi. Tapi meskipun begitu, saya tetap bersemangat. Saya langsung mendapatkan lisensi saya, kamu tahu, tepat sebelum saat itu. Dan saya pikir ini klien pertama saya. Dan saya mendapatkan klien karena waktu saya di TV. Jadi saya mengirimkan informasi saya kepadanya dan dia langsung bersikap genit sejak awal. Tapi saya berpikir, ya sudah, tidak apa-apa. Saya bisa tetap bersikap profesional. Dan saya memang melakukannya. Sampai suatu malam di mana saya mabuk atau saya sedang teler, saya sempat merokok sedikit. Dan saat saya sedang teler, dia mengirim pesan kepada saya. Dan awalnya itu biasa saja. Lalu dia mengirimkan foto yang menggoda. Dan saya, dalam keadaan seperti itu, saya bilang, "Hey, datanglah ke sini." Dan dia pun datang. Dan kamu tahu, malam itu kami berhubungan secara seksual. Kamu tahu, kami tidak melakukan hubungan seksual. Ini penting untuk disebutkan. Tapi kami memang melakukan beberapa hal lain. Dan pada akhirnya, dia ingin saya berpacaran dengannya sejak saat itu. Dan saya bilang tidak, itu hanya terjadi sekali saja. Dan dia menjadi kesal. Dan setelah dia tidak bisa menerima jawaban tidak bahwa saya tidak akan berpacaran dengannya, dia memutuskan untuk mengatakan bahwa dia hamil 11 hari kemudian. Hal yang membuat saya heran tentang ini adalah untuk mengatakan bahwa kamu hamil dengan anak seseorang. Kamu tahu, setidaknya kamu harus pernah berhubungan intim. Kamu harus benar-benar, kamu tahu, melakukan hubungan seksual. Itu tidak terjadi antara kalian berdua. Ya, ada hal-hal lain seperti yang kamu bilang, kita tidak akan membahasnya. Yang terjadi, tapi bukan itu. Jadi awalnya, kamu berpikir, kamu bercanda? Maksudmu serius? Ya, tapi begini. Dan sayangnya, dari masa lalu saya, saat saya bermain sepak bola, ada istilah yang disebut trapping. Dan itu adalah ketika seorang wanita pada dasarnya bilang dia pakai alat kontrasepsi, atau mungkin dia benar-benar pakai atau tidak. Tapi akhirnya dia hamil oleh seorang pria yang mungkin adalah draft pick putaran pertama atau punya banyak uang. Dan itu adalah sesuatu yang pernah saya lihat terjadi pada mantan rekan setim saya yang berhasil masuk NFL. Di mana para wanita bilang, "Ya, saya pakai pil KB." Tapi kemudian mereka hamil. Dan sekarang mereka mendapatkan uang dari atlet itu. Jadi saya pikir dia melakukan hal yang sama kepada saya. Itu adalah istilah dan sesuatu yang saya kenal di kalangan atlet, selebriti. Bahwa ada beberapa wanita yang ingin mendapatkan sumber daya itu dari seorang pria.
Jadi mereka hamil oleh pria itu. Jadi saya pikir dia mungkin membuahi dirinya sendiri dengan cairan saya sendiri, lari ke kamar mandi dan memasukkannya sendiri. Jadi itulah yang saya khawatirkan. Karena saya pernah melihat itu terjadi sebelumnya, saya pikir ya sekarang giliran saya menjadi korban hal ini. Wow. Wow, jadi kamu berpikir, ya Tuhan, dia mungkin benar-benar hamil anak saya karena fenomena jebakan ini. Ya, Aduh. Apakah ada indikasi bahwa dia tahu siapa kamu karena kamu pernah tampil di The Bachelor? ya, maksudku itu karena dia terus bilang dia tidak pernah menonton acaranya dan dia pernah berkencan dengan semua selebriti dan orang-orang terkenal ini. Dan dia tidak peduli dengan status atau reputasiku atau apa yang sudah kulakukan. Dan bagiku itu adalah tanda bahaya lain. Maksudku, kalau kamu berusaha meyakinkanku bahwa kamu tidak tahu siapa aku, kemungkinan besar kamu tahu. Karena aku sering menemukan hal itu di dunia kencan. Biasanya cewek-cewek yang bilang, aku nggak pernah, aku bahkan nggak tahu siapa kamu. Dan aku jadi mikir, oke, kamu nggak tahu. Aku nggak tahu dari mana itu datang. Katanya teman-temanku bilang kamu ini itu. Dan rasanya kamu berusaha meyakinkanku seolah-olah kamu nggak peduli. Dan biasanya justru mereka yang pura-pura nggak peduli itu sebenarnya peduli. Dan cewek-cewek yang bilang, ya aku tahu siapa kamu. Maksudku terserah mau dibahas atau enggak kan? Tapi dia termasuk yang bilang, aku nggak tahu siapa kamu. Dan aku juga nggak peduli. Itu nggak penting buatku. Dan aku bilang, oke, aku punya ide. Menarik. Kamu bilang dia ingin kamu berkencan dengannya. Jadi ceritakan sedikit lebih banyak tentang itu. Seperti saat kamu bilang, oke, kamu tahu, aku sempat merokok sedikit mabuk. Kamu tahu, kami bercanda-canda, kamu tahu, hanya itu saja. Maaf, itu saja kamu tahu. Lalu dia ingin kamu berkencan dengannya. Ceritakan sedikit lebih detail kepada saya tentang bagaimana itu terjadi. Ya, itu keesokan harinya. Sebenarnya saya sedang menunjukkan rumah-rumah kepadanya. Jadi setelah saya menunjukkan rumah-rumah itu kepadanya, saya bilang, "Hei, saya perlu bicara denganmu di mobil saya," dan membawanya ke mobil saya. Lalu saya berkata, "Hei, dengar, saya membuat kesalahan. Saya telah melewati batas profesional yang seharusnya tidak saya lewati. Dan saya hanya ingin meminta maaf karena telah melakukan itu." Dia bilang, "Hei, tidak, saya benar-benar menikmatinya. Saya sangat senang dan tidak perlu minta maaf." Saya bilang, oke, baiklah, terima kasih. Tapi juga, saya hanya ingin kamu tahu bahwa itu tidak bisa terjadi lagi ke depannya. Itu hanya terjadi sekali saja. Dan dia mulai menangis. Itu pertama kalinya. Kamu tahu, saya seperti, wah, ada apa ini? Dan dia bilang, saya merasa kita punya banyak kesamaan berdasarkan obrolan kita tadi malam. Dan aku benar-benar merasa kalau aku mengerti kamu. Dan aku bisa sangat membantumu menjadi orang yang kamu inginkan. Dan dia, kamu tahu, dia bilang, tolong beri aku kesempatan. Kalau kamu mau memberiku kesempatan. Dan saya hanya bilang, hei, kamu tahu, kita memang punya beberapa obrolan yang menyenangkan. Tapi pada akhirnya saya tidak ingin berpacaran atau melanjutkan ini lebih jauh dari situ. Jadi dia terus memohon padaku di mobilku. Dia bilang, tolong, beri aku kesempatan. Dan akhirnya setelah dia meminta 5-6 kali dan aku menolaknya dengan sopan, aku akhirnya berkata, Laura, tidak artinya tidak, berhenti memintaku. Kamu tidak menghormatiku dengan terus bertanya setelah aku bilang tidak. Dan sekarang aku mulai kesal. Aku mulai merasa terganggu. Dan dia langsung berubah, wajahnya jadi dingin, dan dia hanya menatapku. Aku ingat merinding di seluruh tubuhku saat itu, karena tatapan yang dia berikan padaku. Rasanya seperti ada sesuatu dari dalam dirinya yang muncul dari bawah. Rasanya sangat tidak biasa, seperti dari dunia lain. Dan dia hanya menatapku lalu berkata, tidak, aku mengerti. Dia bilang, semoga harimu menyenangkan, lalu keluar dari mobilku dan menutup pintunya. Dan aku ingat berpikir, aku tidak tahu itu apa. Tapi sepertinya itu belum selesai, apapun itu. Aku sama sekali tidak tahu atau aku tidak menyangka itu akan berubah menjadi seperti yang terjadi. Tapi ya, itu memang pertemuan yang sangat aneh. Jadi, singkat cerita, dia mengajukan gugatan terhadapmu. Dan kamu tahu, itu seperti gugatan penetapan ayah biologis. Dan dia pada dasarnya bilang, kamu ayahnya. Beri aku uang. Kamu tahu, ada orang-orang, para pendukungmu dan korban lainnya yang bilang, ini bukan soal uang untuk dia. Tapi kamu tahu, dia membawamu ke pengadilan dan menuntut. Kamu tahu, tunjangan anak dan hal-hal seperti itu. Jadi ya, jelas dia melakukan ini. Maksudku, dia mengajukan gugatan. Itu langkah besar. Itu hal yang penting. Ya, tapi ini bukan soal uang. Maksudku, dari yang kami temukan, baik saya maupun para korban sebelumnya, dia melakukan ini karena kebencian pada diri sendiri atau kebencian terhadap laki-laki.
Ketika pria menolaknya, dia memutuskan untuk mencoba menghancurkan mereka agar mereka merasakan seburuk yang dia rasakan. Ini juga ada unsur kurangnya cinta diri. Aku rasa dia sangat kurang mencintai dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya dia adalah seorang pengganggu yang mencoba membuat orang lain terluka seburuk dirinya sendiri. Sayangnya, dia mendapat bantuan dari keluarganya yang menurutku juga memiliki keyakinan serupa. Jadi dia memang dibantu. Tapi ini bukan soal uang. Ini lebih karena dia punya uang atau pernah punya uang karena keluarganya sangat kaya. Jadi dia bisa menguras pria-pria di pengadilan, membawa mereka ke pengadilan tanpa bukti nyata, dan menghancurkan mereka sampai mereka kehabisan uang lebih cepat daripada dia. Dan itulah yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi untungnya saya bisa melawan secara finansial dan tidak mundur. Dan sekarang sumber uangnya sudah habis, tapi dia juga sudah kalah di mata publik sejak beberapa waktu lalu. Jadi sekarang, seperti yang saya bilang, dia masih berjuang dan menghabiskan ratusan ribu dolar, tapi sekarang dia melawan jaksa daerah, bukan saya. Jadi ya memang dari awal ini bukan soal uang. Ini lebih tentang dia yang ingin mengendalikan laki-laki dan pada dasarnya menguras sumber daya keuangan mereka serta mengambil kekuasaan mereka. Wow. Kamu bilang keluarganya telah membantunya. Maksudku, kita tahu bahwa maksudku, dia punya banyak sekali masalah kesehatan. Kamu tahu, sangat dihargai dalam pekerjaannya sebagai pembawa acara radio talk show saat dia bekerja di KGO di San Francisco. Maksudku, dia mendapatkan pensiun yang cukup besar. Menurutku, itu pensiun yang cukup baik. Kebanyakan orang pasti akan sangat senang mendapatkan pensiun $20,000 per bulan. Aku tahu bahwa dia sekarang sudah mengajukan kebangkrutan, yang masih coba aku pahami dan cari tahu. Ada penggalangan dana GoFundMe yang sedang berjalan. Jadi aku tidak benar-benar mengerti semuanya. Kamu tahu, aku yakin ada sesuatu lagi yang terjadi di sana. Apakah kamu percaya bahwa keluarga itu membiayai biaya hukum dan tagihan pengacaranya untuk beberapa waktu? Dan mungkin itu sudah menguras keuangan mereka. Dan mereka, aku tidak tahu, seperti mendorong ini terus berjalan. Atau apakah mereka mempercayainya dan merasa bahwa dia adalah korban di sini? Atau apa pendapatmu tentang itu? Karena kamu sudah menjalani ini selama lebih dari 2 tahun. Ya, tidak, keluarganya tahu mereka semua salah. Dan mereka tidak percaya pada omong kosong yang mereka sebarkan. Menurutku sejujurnya, dari yang aku dengar, mereka merasa lebih baik dari orang lain. Mereka punya keyakinan bahwa mereka seperti manusia super. Mereka merasa lebih hebat, kau tahu, seperti ayahnya dengan reputasinya. Ibunya katanya juga seorang humas sukses atau semacamnya. Jadi mereka agak meremehkan orang biasa. Jujur saja, mereka benar-benar merasa lebih baik dari kebanyakan orang. Jadi ya, mereka tidak. Karena alasan itu, mereka pikir mereka tak terkalahkan. Dan untuk waktu yang lama, mereka punya pengaruh dan uang. Jadi mereka bisa lolos dari banyak omong kosong, dan mereka juga bisa menciptakan banyak masalah, lalu keluar tanpa konsekuensi apa-apa. Paling hanya teguran ringan kalaupun ada. Tidak pernah ada pertanggungjawaban untuk keluarga ini, karena sekali lagi, mereka bisa saja membayar untuk keluar dari masalah atau menggunakan pengaruh mereka. Mereka punya cukup banyak pengaruh di San Francisco. Dan jadi dengan koneksi tertentu yang berpengaruh. Jadi dengan itu, mereka akan memanfaatkannya. Jadi Clayton, kamu tahu, mari kita bicara tentang biaya hukum dan tagihan pengacara. Maksudku, ini tidak murah. Jadi kamu harus berjuang menghadapi semua ini. Kamu tahu, aku tahu Mike Maricini, ada GoFundMe yang dibuat untuknya, dan dia berhasil memenangkan bagiannya dalam hal ini, yang mana bagus untuknya. Maksudku, bagaimana kamu bisa membiayai semua ini? Karena aku bahkan tidak bisa membayangkan harus, kamu tahu, menghadapi gugatan hukum. Kamu tahu, menyewa pengacara dan menghadapi gugatan hukum. Ketika kamu tahu, seperti kalau seseorang berkata, seperti kamu tahu, kamu adalah, kamu tahu, kamu adalah ayah dari anakku. Kamu ibu dari anakku. Kamu tahu apapun situasinya. Dan kamu merasa itu benar-benar tidak mungkin. Iya. Maksudku, bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi ini semua? Iya, maksudku, sejujurnya, aku sangat percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Dan kalau dia mencoba melakukan ini padaku, kurasa sebelum aku ikut The Bachelor. Tapi mungkin dia juga tidak akan melakukan itu padaku saat itu.
Secara finansial, aku tidak akan berada di posisi di mana aku bisa, kau tahu, menghidupi diriku sendiri dan menghadapi semua ini. Tapi untungnya aku sangat baik-baik saja dalam hidupku. Dan jadi, yang membuatku kesal adalah orang-orang yang tidak punya dana, seolah-olah mereka tidak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri. Dan ini, sekali lagi, kita bicara tentang ratusan ribu dolar dalam tagihan hukum. Dan ketika seseorang tidak bersalah, tapi mereka tidak bisa berjuang karena mereka tidak mampu membayarnya. Terkadang mereka dianggap bersalah karena seolah-olah, ya kamu tidak datang ke pengadilan, kamu tidak membela kasusmu, jadi pasti kamu bersalah. Itu awalnya yang saya pikirkan sebelum saya mencoba mencari pengacara. Saya berpikir, saya tidak akan menanggapi ini, saya akan mengabaikannya saja. Saya menerima surat panggilan, itu omong kosong. Saya bahkan tidak akan menjawabnya. Dan seseorang memberitahu saya, mereka bilang, hey, kalau kamu tidak menjawab, mereka akan memohon putusan first take dan kemungkinan besar itu akan merugikanmu karena tidak hadir. Dan saya berpikir, tunggu, apa? Saya harus menjawab ini? Padahal tidak ada anak-anak. Kenapa? Bagaimana? Kenapa saya harus menjawab rencana pengasuhan? Tapi saat itulah saya tahu bahwa orang bisa mengajukan apa saja yang mereka mau di sistem pengadilan. Maksud saya bisa saja mengajukan gugatan, menuntut kamu karena mencuri permen dari saya. Dan saya bisa menuntut kamu dan menulis dokumen, dan itu akan dibawa ke pengadilan. Nah, sesuatu yang konyol seperti itu mungkin akan langsung ditolak. Tapi maksud saya adalah, siapapun bisa mengisi apa saja yang mereka mau. Dan begitu kamu sudah terlibat, maksud saya, pengacara itu biayanya $500 per jam. Jadi disinilah kita 2,5 tahun kemudian. Itu semua benar-benar menumpuk. Tapi untungnya, saya akhirnya punya sumber daya sekarang. Dia memilih waktu yang salah untuk mengejar saya. Dan saya berpikir, saya akan melawan karena saya merasa perlu. Karena ini sudah menjadi lebih besar dari diri saya sendiri. Ini tentang orang-orang lain juga, kamu tahu, yang sekarang mendapatkan keadilan mereka. Jadi saya merasa, saya melakukan ini karena saya punya kemampuan. Saya punya energi untuk melakukannya sekarang. Saya yakin kamu sudah melihat rekaman kamera tubuh dari Departemen Kepolisian Scottsdale saat mereka melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumahnya pada bulan Januari. Ya. Kamu tahu, dia bilang, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yang aku lakukan hanyalah hamil dari, kamu tahu, si bujangan sialan itu. Hal-hal seperti itu. Maksudku, dia terlihat sangat bersikeras tentang hal itu. Ya. Menurutmu, apakah dia benar-benar meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini, atau dia hanya berpura-pura saja menurut pandanganmu? Saya ingin tahu apakah ada semacam kondisi, penyakit, gangguan, atau sesuatu yang bisa didiagnosis yang dia miliki. Sejauh yang saya tahu, dia tidak mau pergi untuk diperiksa oleh tenaga medis atau profesional kesehatan jiwa. Dia tidak mau mengakui bahwa dia punya masalah. Jadi ya, itu membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar percaya pada realitas palsu ini? Apakah ini benar-benar nyata bagimu? Karena ada kondisi dan gangguan di mana orang bisa meyakinkan diri mereka sendiri tentang realitas alternatif. Kau tahu, itu jadi aku tidak tahu. Menurutku, keyakinanku adalah bahwa dia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban seumur hidupnya karena orang tuanya selalu bisa membebaskannya, baik dengan uang maupun pengaruh. Jadi, kamu hanya punya kasus seseorang yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, dan karena itu tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi aku yakin dia tahu. Ya, aku tahu dia pura-pura. Dia membeli perut hamil palsu. Kamu tidak akan membeli perut hamil palsu kecuali kamu memang berniat pura-pura hamil. Jadi dia tahu. Dia hanya tidak pernah menghadapi pertanggungjawaban. Jadi dia tidak bisa mengambil sedikit pun tanggung jawab. Tahukah kamu, jika mereka menemukan perut palsu itu saat pelaksanaan surat perintah penggeledahan? Ya, aku dengar dari beberapa orang bahwa memang ada beberapa jenis bukti yang ditemukan yang mirip seperti itu. Maksudku, aku tidak bisa bilang dengan pasti. Aku belum melihatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa siaran langsung itu terjadi saat dia pertama kali dipanggil karena punya perut palsu. Kami berdua tidak ada yang tahu itu sedang disiarkan langsung. Jadi saat dia menggeser-geser perutnya, ternyata ada penonton. Sekitar 10.000 orang yang menonton. Dan mereka bilang, perut gak bergerak seperti itu. Jadi ya, ternyata memang ada bukti-bukti yang ditemukan yang membuktikan bahwa itu memang ada di tangannya. Sekarang, saya menghubungi kantor Kejaksaan Kabupaten Maricopa dan menanyakan apakah mereka menemukan bukti adanya perut prostetik. Juru bicara dari kantor tersebut mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa berkomentar tentang kasus itu karena masih dalam proses.
Anda mengatakan bahwa dia mengakui telah memalsukan catatan medis. Ceritakan sedikit lebih banyak tentang hal itu. Ya, dia mengatakannya di pengadilan dan kami semua terkejut karena kami tidak percaya. Dia bilang, ya saya mungkin telah mengubahnya, tapi hanya sedikit saja. Kami semua sampai bilang, hanya sedikit saja. Apa maksudnya hanya sedikit? Ya, hanya sedikit saja. We were like, oh, just a little bit of What does a little bit microphone. mean? Yeah, just a little. Sedikit saja. Saya hanya mengubah, Anda tahu, itu adalah USG milik saudari saya, dan saya membuatnya seolah-olah itu milik saya. Dia tidak mengatakan itu, tapi Anda tahu, dia memang mengirimkan video kepada saya tentang perut yang sedang disentuh ayahnya di rumah sakit, dan itu adalah perut saudari perempuannya, tapi dia memotong bagian atasnya sehingga wajahnya tidak terlihat. Dia mengklaim itu dirinya. Anda tahu, saat Thanksgiving, ada sebuah postingan di halaman Facebook Ron Owens, tepat sekitar Thanksgiving, di mana Anda tahu, dia mengatakan, Anda tahu, saya bersyukur, tapi tahun ini pada dasarnya sangat buruk. Ada penggerebekan di rumah saya. Saya tidak tahu apakah saya akan menyebutnya penggerebekan. Maksud saya, begitulah surat perintah penggeledahan dilakukan untuk orang-orang yang tidak tahu. Mereka datang dengan pelengkapan SWAT. Mereka sangat baik. Mereka sangat jelas. Saya tenang. Mereka sangat sopan. Memvalidasi adalah kata yang saya cari. Ya, maksud saya, untuk orang-orang yang tidak tahu, setiap kali surat perintah penggeledahan dijalankan, mereka melakukan semacam analisis situasi. Dan mereka melihat seberapa berbahaya situasinya. Kamu tidak pernah tahu apa yang bisa kamu temui saat pergi ke rumah seseorang. Jadi mereka selalu mengirim tim SWAT. Memang seperti itulah prosedurnya. Jadi mereka mendatangi dan berkata, "Hey, Laura, bisakah kami bicara denganmu?" Begitulah kejadiannya. Jadi mereka cukup ramah kepada mereka dan bahkan membantu ayahnya bangun dari tempat tidur. Tapi kamu tahu, dia menggambarkannya seperti penggerebekan SWAT. Aku hanya mencoba memperjelas untuk orang-orang yang mungkin belum tahu bagaimana surat perintah penggeledahan dijalankan. Begini caranya. Mereka benar-benar sangat baik, jadi sebenarnya bisa saja jauh lebih buruk. Mereka bisa saja mendobrak pintu, tapi mereka tidak melakukannya. Tidak. Jadi maksudku, dia bilang, ini penggerebekan SWAT. Ini tahun yang sangat buruk. Dia mengalami banyak masalah kesehatan. Lalu dia bilang putrinya, ada kampanye fitnah dan dia digambarkan secara keliru dan sebagainya. Apa tanggapanmu terhadap hal itu? Ya, jadi menurutku pada akhirnya itu juga, kalau kalian bersedia, tolong donasikan ke GoFundMe kami. Benar. Yang mana itu seperti mencari uang. Itu hanya, hey, kami benar-benar terluka. Ini, kami hanya akan memberikan semua omong kosong ini, dan kemudian kamu tahu cerita sedih. Dan kemudian kami akan mencoba membuatmu membayar untuk membantu kami mendanai semua ini, karena sekarang kami dibanjiri dengan banyak pengacara dan semua biaya hukum yang tidak bisa kami tanggung. Dan jika kami tidak bisa mengatasinya, maka kamu tahu, kami tidak akan punya banyak kekuatan. Jadi aku bahkan tidak tahu apakah dia yang menulisnya. Itu mungkin kamu tahu, itu mungkin ulah Laura atau ibunya. Dan itu benar-benar menyedihkan, kamu tahu, bahwa mereka seperti mencoba membuat cerita sedih ini. Yang lucu adalah, aku lihat GoFundMe-nya hanya mengumpulkan beberapa ratus dolar. Maksudku, awalnya itu mengumpulkan seingatku sampai 6 digit. Yang menurutku sangat menyedihkan karena aku merasa semua orang ini sedang ditipu oleh keluarga yang menggunakan uang ini untuk biaya hukum. Meskipun secara teknis mereka bilang, kami menggunakannya untuk pengobatannya. Ya, tapi uang yang kamu gunakan untuk pengobatannya itu sebenarnya akan digunakan untuk membayar biaya hukum. Jadi sekarang, bagaimanapun caranya kamu mencampur uang itu, intinya uang itu tetap saja. Kamu tahu, kamu tidak pantas menerima uang ini, dan uang itu digunakan untuk membayar keperluan dia. Tapi waktu aku lihat itu, aku langsung mikir, lihat deh, mereka cuma dapat 300 dolar atau berapa gitu di putaran GoFundMe terakhir ini. Jadi menurutku, itu malah bikin hatiku sedikit hangat. Aku jadi merasa, gak ada lagi yang percaya sama cerita kalian, guys. Rasanya kalian benar-benar sudah di ujung tanduk. Kalian cuma berusaha ngumpulin recehan sekarang, dan kalian sudah gak punya kekuatan apa-apa lagi. Kamu tahu, Clayton, aku tahu kamu punya banyak dukungan. Tapi apakah kebanyakan yang mendukungmu itu laki-laki yang tiba-tiba muncul dan bilang, "Hey, aku tahu rasanya ada di posisimu." Atau banyak juga perempuan yang mendukungmu? Maksudku, siapa saja yang mendukungmu? Ya, maksudku kalau aku harus menebak, mungkin sekitar 97% adalah perempuan. Iya. Maksudku, audiens Instagramku, aku bisa melihat demografinya. Aku bisa melihat pembagiannya. 93% dari audiensku adalah perempuan dan 7% laki-laki. Jadi mungkin memang sekitar segitu. Karena dia menggunakan media sosial untuk mencoba mencemarkan namaku. Jadi para pengikutku memutuskan untuk bersatu dan mendukungku, mengikuti perkembangannya, dan sekarang mencari keadilan. Jadi menurutku, aku benar-benar ingin menyoroti bahwa gerakan ini dipimpin oleh para perempuan. Dan penting bagiku untuk menyatakan itu karena, pertama-tama,
Aku sangat berterima kasih kepada para perempuan. Aku juga. Hanya karena satu perempuan melakukan ini, bukan berarti aku punya dendam terhadap semua perempuan. Dan aku harus menyoroti itu, karena ada orang-orang yang bilang aku jadi aktivis hak laki-laki dan aku membenci perempuan, serta ingin ada gerakan Me Too versi sebaliknya. Dan menurutku, aku tidak mau itu semua. Oke, aku tidak suka. Aku tidak suka aktivis hak laki-laki. Aku tidak mendukung mereka. Aku mendukung kesetaraan. Aku hanya ingin laki-laki dipercaya ketika mereka menjadi korban. Dan aku juga ingin, kau tahu, orang-orang berhenti sejenak sebelum semua fakta terungkap dan biarkan faktanya terungkap sebelum mereka menghakimi seseorang. Tidak seharusnya seseorang dianggap bersalah sebelum terbukti tidak bersalah. Dan itulah yang aku rasakan, itulah yang terjadi padaku ketika semua ini pertama kali muncul. Semua orang bilang, dia brengsek, dia bersalah, begitulah dia saat di acara The Bachelor. Jadi aku hanya ingin orang-orang berhenti sejenak dan aku bilang, ayo tunggu sampai semua fakta terungkap sebelum kita memutuskan untuk menghakimi. Tapi juga kita tidak seharusnya langsung percaya semua perempuan. Kita juga tidak seharusnya langsung percaya semua laki-laki. Kita harus percaya pada apa yang benar. Dan itu membutuhkan kesabaran agar fakta-faktanya bisa terungkap. Jadi aku hanya ingin menyoroti itu, karena kalau bukan karena perempuan, aku tidak akan mendapat dukungan dan aku tidak akan sejauh ini dalam kasus ini. Jadi aku sangat menyadari hal itu. Jadi aku benar-benar sangat-sangat bersyukur. Dan aku hanya ingin orang-orang tahu bahwa ini bukan semacam gerakan yang sedang direncanakan. Kamu tahu, aku tidak pernah bisa membayangkan dunia tanpa perempuan. Itu akan sangat buruk. Itu juga yang bikin aku kadang-kadang kena masalah. Acara TV tentang kencan dan kemudian situasi seperti ini, rasanya, kamu tahu, aku bercanda. Tapi mungkin aku terlalu mencintai perempuan. Tapi aku seperti, lihat, perempuan itu begitu indah. Itu benar-benar. Aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki, dukungan yang aku dapatkan. Kalau hanya ada laki-laki, mungkin tidak akan ada gerakan, dan aku mungkin, kamu tahu, akan terlilit utang, dan aku akan kalah dalam perjuangan ini. Dan mungkin hasilnya akan benar-benar berbeda. Iya. Ya, kamu mungkin mendapatkan beberapa pendukung perempuan lagi karena hal itu. Enggak kok, aku cuma bercanda sama kamu. Kamu harus santai soal beberapa hal. Kamu tahu, maksudku, ini memang masalah yang serius. Tapi ya begitu. Aku juga harus, kamu tahu, aku mencoba mencari momen di mana aku bisa tertawa dan tersenyum dan merasa semuanya akan baik-baik saja. Dan memang begitu. Sekarang aku benar-benar ada di kondisi mental yang sangat baik. Dan itu membuatku semakin bahagia. Karena aku melihat para korban sebelumnya sekarang mendapatkan, kamu tahu, kesempatan mereka di pengadilan dan akhirnya mendapatkan keadilan. Itu benar-benar luar biasa. Ya, kalau kamu tidak tertawa, kamu akan menangis. Itu yang mereka bilang. Jadi Clayton, aku benar-benar menghargai kamu sudah berbicara denganku. Senang sekali bisa berbicara denganmu. Dan kami akan terus mengikuti cerita ini dengan sangat dekat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktumu. Clayton Echard telah menggunakan Instagram dan meluncurkan kampanye untuk menurunkan TED Talk Laura Owens, di mana dia berbicara tentang menjadi korban kekerasan oleh seorang pria. Itu adalah suara keras dari pria yang duduk di belakangmu yang membantumu dengan barang bawaanmu. Dia sedang berbicara kepada seorang wanita yang terus-menerus terisak-isak. Dia melontarkan hinaan padanya, merendahkannya, dan semakin dia menangis, semakin kasar kata-katanya. Dia hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalasnya di tengah tangisannya. Namaku Laura Owens, dan seperti yang bisa kamu lihat, aku bukan pahlawan dalam cerita ini. Aku adalah wanita yang menangis di kursi 22H. Pembicaraan itu bukan tentang Clayton. Itu tentang pria lain yang pernah berkencan dengan Laura, yang mengatakan cerita yang diceritakan Laura tidak benar. Baru-baru ini, Laura Owens kembali ke pengadilan untuk sidang penyelesaian, di mana dia ditawari perjanjian pembelaan. Kita akan membahas dan Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang perjanjian pembelaan yang telah ditawarkan kepada Anda dalam kasus ini, serta pilihan yang Anda miliki dalam kasus ini dan kemungkinan rentang hukuman yang dapat dijatuhkan. Jadi, saya akan mencoba membahas semua itu bersama Anda. Dan apakah Anda punya pertanyaan untuk saya sebelum kita mulai? Tidak sekarang. Terima kasih. Tapi Laura Owens tidak sedang ingin bermain Let's Make a Deal. Pengacara barunya meminta lebih banyak waktu untuk meninjau bukti-bukti dalam kasus tersebut, yang oleh Clayton Echard disebut sebagai taktik penundaan. Hal utama yang ingin saya tekankan adalah tidak mengizinkan perpanjangan waktu untuk kesepakatan pembelaan hanya karena dia punya riwayat suka menunda-nunda. Dia sudah melakukannya. Sekarang dia sudah memakai, menurut saya, pengacara ke-6 atau ke-7-nya. Dan ini akan terus berlanjut. Sejauh yang saya tahu, dia baru saja masuk ke kasus ini beberapa bulan yang lalu. Dan ini terasa seperti upaya di detik-detik terakhir untuk mengatakan, saya tidak bisa mengakses materi tersebut. Menurut saya, kalau kamu tidak bisa mengakses materi itu, seharusnya kamu sudah mencoba mengaksesnya sejak hari pertama. Dan setiap hari, kamu seharusnya terus menindaklanjuti untuk mendapatkan bukti itu. Saya sangat mendukung proses hukum yang adil. Tapi menurut saya, ini hanya terasa seperti kelanjutan taktiknya
yang sekarang dijalankan olehnya untuk memulur waktu. Dan ini sudah 3 tahun, saya lelah. Saya tahu kita semua lelah. Dan banyak sekali bukti sangat jelas. Dia sudah mengakui di persidangan melakukan penipuan medis. Dia juga mengakui beberapa kebohongan. Ini adalah kasus yang jelas, dia bersalah. Tidak ada alasan untuk memperpanjangnya dan mengatakan bahwa terabyte informasi itu akan mengubah sesuatu. Tapi fokus utama saya adalah, dan saya tidak tahu jawabannya, tapi menurut saya, sedikit akal sehat saja. Kapan kamu mulai menangani kasus ini? Kapan materi itu pertama kali dikirimkan kepadamu? Lalu seberapa besar sebenarnya usahamu untuk mengakses materi ini? Menurut saya, seorang pengacara seharusnya mencoba mengaksesnya setiap hari, bukan menunggu sampai detik-detik terakhir dan mengatakan dia belum punya cukup waktu untuk meninjaunya. Itu terasa seperti penundaan saja. Owens akan kembali ke pengadilan nanti pada bulan Juli. Dan itulah akhir dari episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.